Thank you. Apa yang tadi Kak? Halo, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya dengan John Colrison, dan pagi ini kembali lagi di acara Permata Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Acara Permata Dharma adalah acara yang diselenggarakan oleh Majelis Budaya Indonesia dan didukung penuh oleh tribunmedan.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Pagi hari ini sangat berbahagia sekali kita sudah ditemani oleh Abang Immanuel Prasetya Ginting. Yes. Ya, Bang Manu adalah sutradara dari salah satu film berbahasa Hokkien yang akan tayang di bioskop, khususnya di Kota Medan ya, Bang ya. Nah, Bang, mungkin untuk mengawali dulu, ini kenapa milih film? Ada film nih akan tayang di bioskop. Kenapa milih film bahasa Hokkien? Oke. Itu kan kalau kita lihat secara popularitas nih ya, nampaknya marketnya tertentu dan popularitasnya tidak akan sebeken film berbahasa mungkin nasional atau bahasa asing gitu ya. Yes. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Bang Manu. Oke, memang ini banyak pertimbangan dan banyak pergumulan. Jadi film ini sendiri sih sebenarnya ide ceritanya itu bukan baru. Itu dari tahun 2018 dan pernah disyutingkan juga. Tapi nggak selesai. Nggak selesai filmnya karena ada banyak sekali kendala pada saat itu, dan juga mungkin saya baru menyadari film itu kan kolektif kolegual, harus krunya itu benar-benar matang. Nah, jadi ini bukan cerita yang baru. Lalu saya berangkat dari selama ini kegelisahan sih sebenarnya, ketika saya bertemu dengan semua teman-teman yang menyatakan bahwa, waduh, ini film berbahasa daerah penting. Lalu saya katakan gitu, saya pernah bikin film berbahasa daerah, saya pernah bikin film bahasa Karo, bahasa Batak Toba, kemudian juga bahasa Melayu. Ya. Jadi saya katakan, oke, kalau begitu tunggu dulu nih. Kalau yang dibilang suku itu punya bahasa daerah, maka saya tanya, Tionghoa itu sekarang kan sudah suku kan di Indonesia gitu, diakui sebagai salah satu suku. Jadi kalau dibilang China dengan Tiongkok ini udah dengan Tionghoa beda, Tiongkok beda. Jadi saya bilang Tionghoa ini sudah dianggap. Nah, lalu bahasa daerahnya apa dong kalau ada suku Tionghoa, bahasa daerahnya apa dong? Jadi saya bilang bahasa Hakka atau Kek itu dengan Hokkien itu kapan jadi bahasa daerahnya kalau lalu mereka bilang ya juga ya. Berarti bukan bahasa asing. Saya bilang ya enggak. Bahasa persatuannya Mandarin. Ya itu kayak bahasa Indonesia gitu. Lalu saya bilang khasnya lagi Hokkien Medan itu beda gitu loh. Iya, benar. Itu ciri khas Hokkien Medan itu benar-benar beda gitu. Sama kayak bahasa Kek yang di Aceh, yang di Bangka, yang di Siantar, Singkawang itu beda lagi gitu kan. Jadi saya bilang Medan Pride nih. Ini Hokkien Medan nih, siapa yang bisa bahasa Hokkien Medan pasti kerja di Medan lebih lancar. Gue bilang begitu. Nah, akhirnya kepikiran, yuk kita angkat satu cerita yang mungkin berlatar belakang budaya Tionghoa Medan. Karena saya juga kalau dipikir-pikir keluarga itu ya dari orang Tionghoa Medan pinggiran gitu kan. Jadi kalau orang bilang dulu kan Cina kebun sayur gitu kan. Jadi kalau saya bilang sih sampai sekarang masih tetap kebun sayur sih. Modelnya rumahnya. Kalau memang mau benar-benar ngerasakan kayak balik ke kampung Cina tempo dulu gitu kan, main-main ke kampung orang Tionghoa yang di daerah Titipapan sekitarnya. Sunggal juga ada sih sebenarnya. Jadi saya angkat cerita ini dengan harapan bahwa ini benar-benar relate dan benar-benar bisa kisah ini bisa diterima oleh orang lain menjadi satu bagian cerita yang disampaikan ya di awal tahun sih. Karena 2 kali tahun baru sih ini. Iya, 2 kali tahun baru. 2 kali tahun baru Januari, lalu diakhiri dengan tahun baru lagi kan tanggal 29. Jadi itu sih latar belakang kenapa film ini akhirnya muncul. Nah, film ini berada di bawah rumah produksi dari Manu Project Pro ya. Nah, ini tentunya kan film berbahasa Hokkien, balik lagi, itu kan adalah satu film yang bisa dibilang value-nya sangat unik, terutama kita ngomong di Indonesia ya. Seperti kata Abang tadi, bahwasannya film bahasa daerah banyak yang menyelipkan bahasa Batak di tengah film, itu sudah sering kita temui lah. Apalagi kita lihat kemarin 2 film dari orang Medan itu booming kan, agak lain, sama satu lagi yang di syutingnya di Danau Toba, Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap itu kan juga ada bahasa Bataknya disisipkan secara nasional, itu juga sudah mendapat penerimaan dari masyarakat. Tapi bahasa Hokkien itu kan sesuatu yang berbeda ya, berada di dimensi yang berbeda ya. Kalau misalnya saya orang Hokkien, orang Tionghoa bisa berbahasa Batak sedikit, Horas ya kan, kemudian Mauliate biasa itu kan
wajar karena kita sering mendengar. Nah, tapi kalau dibalikin nih, menerima bahasa Hokkien dari point of view bukan orang Tionghoa, bisa dibilang sedikit sulit karena dialeknya berbeda, kosakatanya bisa berbeda. Nah, apakah hal ini menjadi tantangan dan terpikir bahwasanya akan menjadi sebuah hal batu ganjalan di tengah-tengah produksi ataupun nanti setelah film ini jadi? Oke, nah sebenarnya sih karena ini juga kita harus berbangga nih. Saya Ginting, kalau saya berapa kali saya juga dosen di Unimed, ketemu dengan mahasiswi saya yang latar belakangnya itu mungkin orang Karo, orang Batak. Ketika saya tanya masih bisa bahasa Karo nggak? Udah nggak bisa lagi. Kenapa? Nikah campur. Biasanya nikah campur. Atau udah lama tinggal di kota. Jadi ternyata waktu saya juga pernah kesempatan ngajar di UPH, satu kelas masih bisa bahasa Hokkien semua gitu kan. Nah, sebagian malah yang dia orang Kek bisa bahasa Hokkien, bisa bahasa Kek juga. Jadi nggak cuma comi isu comee gitu kan, comee. Jadi saya jadinya oke, berarti preserve-nya itu bagus dong. Nah, lalu saya selalu bilang tuh karena saya juga akademisi yang di bidang linguistik, ilmu bahasa. Saya katakan itu bahasa tidak akan hidup tanpa konteks dan tanpa culture. Jadi kenapa di-preserve dengan baik? Karena memang ya digunakan. Jadi tidak lepas dari budaya. Gitu. Nah, jadi saya bilang itu yang kunci nomor satu. Nah, menjadi masalah ketika kita bikin film ini ternyata saya kepingin melibatkan ada multikultural di dalamnya. Lalu kepikiran saya memanggil salah seorang udah pasti udah tahu karena trailer ada Ketua Limpul itu orang Tamil. Oh iya. Memang setengah mati kita syuting bahasa Hokkien. Berapa kali take itu adegannya yang waktu di pajak besi. Iya. Itu sampai jam 3 pagi kami syuting dan akhirnya gimana ya? Memang Ketua Limpul itu orangnya juga termasuk perfeksionis juga sih. Jadi dia tidak mau kata per kata. Dia betul-betul satu kalimat langsung. Nah, jadi itu yang bikin dia saya lihat ini orang yang kan dia juga sudah pernah main film Hollywood ya film di Hollywood lah tingkat internasional. Jadi saya lihat memang effortnya itu bagus. Jadi dia akhirnya bisa berbahasa Hokkien. Nah, tidak hanya itu juga jadi berpengaruh. Krunya ini tidak ada orang Tionghoa sama sekali. 90 orang lebih krunya ini semuanya nggak ada yang orang Tionghoa. Nah, bagi pemeran sih enak ngomong TikTok. Saya bisa ngerti karena saya sutradara. Tapi begitu di lapangan orang ini semuanya bingung kapan salah adegannya ini. Akhirnya kapan nunggu cutnya ini kapan gitu kan. Nah, jadi itu juga yang menjadi menarik. Tapi inti dari semuanya justru kru saya itu jadinya belajar bahasa Hokkien. Nah, jadi kalau saya bilang sebenarnya bahasa Hokkien ini tidak dipelajari secara formal, tapi bahasa pergaulan. Iya, benar. Bahasa pergaulan sama kayak bahasa Medan sebenarnya. Benar. Jadi kalau memang mau pergaulannya lebih luas, bisa bahasa Medan, bisa bahasa Hokkien itu ya di Medan pasti. Iya, benar. Udah dianggap jadi bagian dari orang Medan dan luar biasa nih kompaknya orang Medan pasti. Iya, benar. Makanya saya lihat di trailer itu kan kalau mau dibilang di bahasa Hokkien, kalau kita merujuknya ke beberapa film drama Taiwan lah. Kalau drama Taiwan itu kan identik bahasa Hokkien asli di situ ya. Betul. Itu memang Hokkiennya kadang kita juga nggak bisa ngerti sebagai orang Tionghoa. Betul. Tapi kalau kemarin saya coba lihat trailernya film ini Medan nih. Ada bahasa lagi sedih. Ini memang Medan banget. Medan campur banget. Ya kan, dicampur-campurin. Nah, itu yang mungkin menjadi unique value ya dari film ini ya. Diangkatnya adalah bahasa Medan, bahasa Hokkien Tionghoa. Medan ya. Hokkien Medan. Iya. Nah, mungkin pendengar dimanapun yang berada, setelah kita berbicara mungkin masih bingung nih, ini film apa, yang kita ceritakan itu adegannya seperti apa, dan bahasa Hokkien yang kita bilang itu seperti apa. Nah, mungkin kita akan coba lihat dulu sekilas cuplikan trailer dari film Xiao Penyo. Cảm ơn ya lớn nhà. Con kia nó không nói chợ hồi đó ya. Điện nó mang hòa hí rồi ya. Không nói chợ. Tôi cả lúc con ya, mai khi tôi lọ bì, nó thay béo bố. 没有，看你今日做工真好啊！下面物件做你会起来的好啊！哎呦，姐啊，我那个生活啊，lagi 坎坷啊，爱买不爱拍别做咯姐。Mama sedih bu.
Mama sedih, tapi Mama ayong karena Mama ko alia nga. Lúc họ lên tập bộ kia anh ấy gọi thắt chè, bố sáng cả lúc cụ cháu hoàn cho mấy thắt chè à. 假是愛講古仔大自然，我較好一期啊，咪講安尼坐路把看伊啊，咪可以走去回嘅路啊。誒，古仔媽媽怎麼走什麼那姑呀？阿弟，呀嘛，媽媽呀，呀。哇，小南路啊！ Coba. Oke, itu dia tadi ya. Water Xiao Panyo, Yes. My Little Friend. My ya. Little Friend, My Little Penguin, yes. Kalau kita cerita sedikit tentang judulnya nih, My Little Friend, dan kemungkinan kita kaitkan dengan trailer yang tadi kita lihat. Lebih ceritanya kok kayaknya kalau saya lihat ya, Yes. Bang ya, lebih point of view-nya ya dari yang baru pertama menyaksikan secara live. Kok kayaknya point of view-nya lebih ke film keluarga ya, bener ya? Ya, film keluarga, dan kalau saya bilang sih sebenarnya keluarga itu kan nggak cuma yang satu rumah sih. Siapapun yang ikut merasakan apa yang kita rasakan dan ikut menjalani apa yang kita jalani dalam hidup, itu semuanya family, keluarga. Nah, sekarang yang jadi masalah di film ini ya lintas dari apa yang biasa kita anggap sebagai keluarga, misalnya kayak kerabat gitu loh, kawan satu marga atau masih ada hubungan kerabat dengan sepupu atau apa. Ini di luar dari suku bangsanya sendiri malah, itu keluarga. Jadi makanya tadi ada tampil beberapa etnis lain yang di luar dari orang Tionghoa kan. Jadi ya itu keluarga. Oke. Secara mendalamnya begitu. Menarik sekali ya kayaknya filmnya Bang ya. Tadi agak menggelitik mendengarnya saya coba lagi ya kan? Yes. Coba lagi, lagi sedih ya kan? Itu Hokkien Medan banget tuh ya. Campur bahasa Indonesia. Campur bahasa Indonesia. Iya. Nah, ini juga menarik karena framingnya masyarakat terhadap orang Tionghoa itu kan adalah kerja bank. Saya kerja bank. Iya. Buka toko, betul, ya kan? Kemudian hidupnya baik-baik saja, ya kan? Nah, kalau kita lihat di film tadi kan framingnya agak jauh tuh dari yang terjadi di masyarakat. Kenapa mengambil sudut pandang tersebut, Bang? Ya, kalau lihat relate ya dengan aku sih sebagai penulis, satu memang aku hidupnya dulu di Jalan Negara, sebelah gua itu semua orang Tionghoa ya bikin kue. Kemudian saya juga dekat dengan Megamas, jual makan. Rumah susun itu kalau nengok acik-acik sore ngumpul gitu kan, kayaknya jauh dari kesan orang yang sering kesan Plaza atau ke Plaza mana gitu. Kayaknya mereka sederhana sekali gitu kan. Minum kopi juga sama. Kemudian saya juga pernah ke daerah Siantar, Tebing gitu kan. Nah, lalu kita juga sekarang juga lagi lihat ada yang demo, ikut demo juga. Kayaknya sih memang nggak ini sih. Nggak semuanya terkesan orang mampu gitu loh. Terus saya juga selalu bilang bahwa mengenai masalah siapa identitas ya, ini masalah identitas. Saya bilang kalau tanpa unsur-unsur tertentu yang kita lihat sekarang di kota Medan ini nggak jadi. Medan nggak jadi. Mayor yang di zaman Belanda itu ada mayor orang Tionghoa kan, ada mayor juga orang Sikh. Nah, jadi orang-orang India itu. Lalu Melayu kita udah pasti tahu. Batak, yang lainnya Arab juga ada. Bahkan orang bulenya sendiri pun ada sebenarnya. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau kita mengeneralisasi gitu loh, stereotipkan orang bahwa semua orang Tionghoa ini pasti banyak duit. Ya kan? Dia belum ketemu aja preman orang Tionghoa. Di film kami ini ada preman orang Tionghoa. Ada preman orang Tionghoa. Ya preman pajak besi kan orang Tionghoa gitu loh. Nah, saya ketemu dengan preman waktu syuting, saya bilang gitu loh, Pak, Bapak daripada Bapak minta uang keamanan, bagus soal main film. Ya teman-teman yang nonton nanti film ini, kalau ada pemeran preman
Itu asli memang preman di sana. Preman sana. Saya bilang daripada ambil uang keamanan, Bapak lebih terhormat jadi pemeran film saya. Dan mereka jadi pemeran film. Itu readingnya cuma 15 menit. Proses readingnya 15 menit. Mendalami sekali. Oh iya. Langsung main. Jadi saya bilang ternyata ada orang Tionghoa preman juga ada. Oh, iya. Ada orang preman juga ada. Kemudian pemilik kilang juga ada dalam film saya. Kemudian ibu-ibu yang tinggal rumahnya kayak gitu juga ada. Jadi itu yang saya coba angkat bahwa nggak semuanya itu orang Tionghoa di Medan ya. Itu seperti. Kalau saya rasa sih ini juga jawaban yang aneh deh, ya kan? Apa memang semua orang Karo punya ladang? Iya. Ya kan? Saya orang Karo saya nggak punya ladang gimana? Ladang saya dosen, ya kan? Ladang jeruk saya nggak ada gitu kan? Kenapa asal nengok muka orang Karo pasti ada ladang kol atau ladang jeruk gitu? Nggak juga gitu. Apakah kalau jadi orang Batak itu udah pasti polisi pengacara? Nggak juga gitu. Nah jadi itu yang saya kepingin. Stereotip lah yang stereotip itu harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Jadi kalau itu tadi makanya saya bilang tadi, My Little Pengyu. Kalau nggak keluarga pasti teman. Iya. Kan gitu ya. Cuma dua itu aja yang. Benar. Karena kalau saya bilang cari musuh itu nggak usah lah. Iya. Nggak usah dicari, datang sendiri sih kalau musuh gitu kan. Tapi teman sama keluarga. Saya tidak menyebutnya keluarga di judul film saya, tapi orang pasti tahu di film keluarga. Iya benar. Saya menyebutnya teman. Nah, jadi definisi teman ini itu nanti waktu nonton pelan-pelan terasa kok. Siapa teman saya? Siapa teman saya? Bahkan makanya ini juga menarik ketika kami memutuskan untuk Ceit, ya maksudnya Imlek hari pertama nih. Imlek hari pertama nih. Itu tayang kan, premier. Ya. Kami nggak ini sih, nggak terlalu menekankan yang Tionghoa yang nonton duluan. Saya kepingin orang yang bukan Tionghoa yang nonton duluan. Menarik sekali ya. Harus dia biasa merasakan gitu. Ini teman gua juga rupanya, ini keluarga gua juga. Itu sih. Iya, memang kalau dari cerita Abang, saya flashback kembali. Kalau kita di orang Tionghoa, mungkin bedanya sama orang Batak kan, begitu ketemu, marganya apa? Kita ada ikatan keluarganya. Sedangkan kalau kita orang Tionghoa ketemu itu bukan, kamu marganya apa, marga saya apa, sama. Tapi lebih ke, selama ini kita udah teman, udah saling support, kita nih keluarga. Jadi kayak dulu, saya kan orang Binjai Bang, orang Belarang. Kebun saya juga kan. Betul. Rumah kita itu kalau kita samain dengan Medan sekarang, kalau Medan namanya komplek, kalau dulu di Binjai itu namanya gang. Jadi sama, keluarga paling dekat kita dari dulu itu diajarin, keluarga paling dekat kita itu bukan saudara yang tinggalnya di mana, tapi tetangga kita. Yang kunci kita bisa kita titip dia, anak bisa dititipkan tempat dia. Itu makanya itu yang namanya saudara. Makanya relate sekali dengan film ini. Ya itu. Mau orang apapun itu kan? Iya, orang apapun itu karena dia yang paling dekat tetangga kan? Betul. Itu dia. Nah, Bang, film ini kan Hokkien Medan kembali lagi. Nanti ditayangkan di hari pertama Imlek tanggal 29 ya. Hari Ceit lah kalau kita bahasanya di Medan nih. Ditayangkannya di mana, Bang? Kebetulan yang udah kerjasama dengan kita itu masih CGV Focal Point Medan. Nah, jadi kita sebenarnya pemutaran ada dua tempat. Yang pertama itu CGV Focal Point. Kita kerjasama dengan bioskopnya dan sekarang lagi kita usahakan memang se-Indonesia karena sampai sekarang ini nggak berhenti yang komen gitu loh. Kalau saya mau sebut hampir semua kota ada gitu loh. Tolonglah jangan sampai aku harus pulang kampung ke Medan untuk nonton film kalian aja gitu loh. Jadi itu yang kita sedang usahakan. Mudah-mudahan sebelum Cap Gome itu bisa terdistribusi. Nah, satu lagi itu studionya kita ada bioskop mini itu di dekat Jalan Bromo. Itu dengan daya tampung kecil gitu. Kalau itu tiap hari reguler. Kalau yang CGV itu by call. By call. Jadi dia bisa cek jadwal yang ada karena kita juga sisip. Itu. Tapi harapannya film ini bisa dibawa ke nasional ya? Kayak sebenarnya nggak cuma nasional, ini juga udah mau dibawa keluar. Dibawa keluar. Karena udah ke internasional nih, Bang. Internasionalnya begini, orang Hokkien Medan di mana-mana ada. Masalahnya itu. Jadi saya kemarin waktu jawab satu-satu pesan yang masuk, tolonglah kok tayangkan di, saya sebutlah OTT aja ya, karena ada banyak, ada Netflix, ada apa gitu. Jadi saya bilang OTT sabar ya, nggak mungkin kita bioskop dulu. Terus dia jawab nggak mungkin tayang di sini. Saya bilang daerah mana kok bioskopnya juga paling ada antara yang 3 itu. Gitu kan, saya sebut mereknya semua. Enggak juga, dia bilang. Kok emang di mana? Saya di OSI. Jadi kok agak sabar ya gue. Berarti nunggunya di OTT ya? Di OTT. Saya bilang enggak. Kalau saya tidak akan tayangkan di tempat yang tidak berbayar lah. YouTube itu saya tidak akan tayangkan di sana. Saya katakan satu supaya kita jaga value-nya. Iya, benar. Itu yang saya apakan karena
Sampai ada bilang kan, itu kalau apa bikin aja potong-potong jadi series. Oh. Jadi tiap mau nonton sambungannya 10.000. Saya bilang nggak gitu juga gitu. Receh jadi. Receh. Karena satu lagi memang kenapa saya tidak terlalu ke OTT atau ke online. Bioskop itu kan memang tempatnya berkumpul. Iya, benar. Nah, ada satu bahasa Tionghoa yang dipakai juga orang Medan, kongko. Iya, Ya kongko bareng lah ya, gitu. ya, Karena ya. Satu juga, kapan sih lu bisa nonton bareng sama anak lu? Iya. Ya kan? Nah, karena saya bilang kemarin itu film Thailand yang How Make Million People Get Mad. Itu bisa loh membuat orang pulang sengbeng nonton bareng. Iya. Ya kan? Jadi kayaknya kesannya family banget Family gitu. banget. Saya juga kepengennya sih seperti itu film ini gitu. Ya, pengen gitu juga ya. Termasuk ya istri saya kan juga orang Tionghoa. Iya. Anak saya 2 gadis itu mukanya Tionghoa banget, tapi ginting gitu kan. Ginting, Ya. ya. Saya juga berkali-kali bilang, kalian nggak mungkin nggak bisa bahasa Hokkien dong. Iya, Saya iya, bilang, iya. bisa. Cuma ayo dong ngomong sama bapak gitu kan. Dan mereka jadi canggung. Saya bilang, ini kalian lucu nih, sama kawan sekolah kalian ngomongnya, tapi sama bapak enggak. Terus udah kayak bahasa Inggris kan, karena bapak kan pakai bahasa Inggris. Aduh, gini deh, bapak bikin film bahasa Hokkien, mudah-mudahan habis nanti kita bahasa Hokkien ya. Oh iya. Jadi saya kepingin itu memang yang dibawa dari film ini ada banyak, ada banyak hal. Jadi nggak cuma di Medan, sampai ke internasional juga ternyata udah minta, ya kan? Yang di Singapura ada yang ngomong, yang di Malaysia juga ada yang ngomong. Saya bilang tuh lintas negara. Makanya ini juga kita ada beberapa konjen yang kita juga hubungi untuk menyaksikan tuh pertama kali nanti. Dan mudah-mudahan screening pertama. Dan mudah-mudahan mereka juga kalau ada festival luar negeri bisa dibawa. Mereka bisa bawa Iya. untuk ke sana. Benar, karena sebenarnya kalau kita ngomong bahasa sudah bukan menjadi pembatas ya. Betul. Karena film itu kan sebuah bentuk komunikasi. Ya. Jadi orang itu bisa melihat pesan yang disampaikan tanpa harus mengerti bahasanya. Betul. Apalagi ada subtitle yang disediakan, kan? Kita sediakan subtitle. Iya, benar banget. Nah, memang kalau kita bicara tadi orang Medan, Tionghoa Medan khususnya, bukan Tionghoa Medannya, orang Medan itu memang ada di mana-mana, Bang. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana, benar. Itu ada di mana-mana di Sabang sampai Merauke. Iya, Sabang Merauke ada. Di luar negeri banyak banget. Banyak Banyak. banget. Dan berkembang di sana kan. Kali dan masih bisa bahasa Hokkien, itu yang gua serunya sih itu gitu kan. Kita kalau misalnya lama di Jepang mungkin nggak bisa kali bahasa. Mereka bahasa Jepang masih bahasa Hokkien juga kan. Jadi itu yang bikin saya kagum. Iya. Mungkin sudah terlalu mendarah daging ya. Karena terlalu dibawa sejak lahir, mungkin ketika sudah ke sana komunikasinya juga masih tetap bahasa Hokkien mungkin ya. Ya iya, jadi mengenai masalah bahasa ini juga lagi isu sebenarnya, isu yang sangat bagus sebenarnya. Bahwa orang Indonesia itu sebenarnya siapa? Kan pertanyaannya itu kan. Iya. Coba bayangin sekarang kalau kita nengok pemain bola kita lagi main bola, orang Indonesia kayak gimana maksudnya definisinya? Orang Indonesia kita jadi jago bahasa Belanda semua loh. Nggak mungkin nggak kan? Justru mereka belajar bahasa Indonesia baru sekarang gitu kan. Benar. Nah, tapi mereka orang Indonesia semua loh itu. Iya, WNI. Saya bilang itu orang Indonesia. Iya, Karena orang begitu mereka karena kita juga tidak naturalisasi dari suku bangsa lain. Yang mamanya orang Indonesia, yang neneknya lahir di Indonesia gitu. Jadi mereka semua orang Indonesia. Iya, benar. Ya kan? Nah, lucu aja kali sekarang kalau nengok pemain bola kita, ini Indonesia loh gitu. Dan Indonesia jago bahasa Belanda semua ya. Hidungnya mancung-mancung gitu kan. Jadi makanya saya bilang hilangkan stereotype. Iya. Kalau kita masih ngomong sekarang Indonesia sebagai satu kekuatan nasional yang besar, ya kan, kita juga harus berani menyatakan bahwa ini suku bangsa di dunia banyak itu di Indonesia. Bahasa daerah pun banyak di Indonesia. Iya, benar. Banyak di Indonesia gitu loh. Banget. Jadi saya setuju bahasa persatuan itu wajib. Kita harus bisa komunikasi dong, jangan gara-gara nawar harga ayam berantem di pasar kan, ya kan? Jadi berantem di pasar. Jadi maksud aku itu tetap, tapi bagaimana kita menjaga tradisi, budaya, ciri khas kita itu juga. Saya rasa orang Indonesia ini masih lumayan preserve dengan baik lah. Dibanding tetangga kita ya. Tetangga kita itu hampir nggak semua lagi udah. Iya, benar sih. Gitu. Nah, Bang, kita ngomongin casting film nih. Orang Medan memang banyak, Tionghoa Medan banyak. Nyari Tionghoa Medan yang jago main film, mungkin ada, tapi nggak pernah muncul ke permukaan. Karena ya balik tadi kan stereotipnya orang Hokkien itu adalah orang Tionghoa itu adalah sibuk kerja, karena yang kaya dia punya kesibukan sendiri, yang kurang mampu juga tiap hari waktunya nggak cukup untuk cari uang. Gimana sih bisa muncul nih pemain-pemain? Nah, ini yang seru. Orang nih. Medan. Kita casting ada dikumpulkan di satu vihara dan studio kita. Jadi memang ini kebanyakan memang teman-teman dari vihara yang banyak aktif gitu loh. Jadi memang
saya juga harus jujur, yang pertama sekali menyambut ini adalah teman-teman dari Vihara, khususnya Baga Putri. Itu yang pertama kali respon dengan baik. Karena terus terang aja, ini juga jadi sebuah masalah yang klasik sih. Nggak ada yang percaya kalau saya ngomong gitu loh. Saya mau bikin film Tionghoa. Yang Tionghoa pada takut semua kan. Ini satu orangnya takut penipuan. Udah pui-pui, iya kan. Hamu pun udah takut duluan lah gitu kan. Ini orangnya udah gondrong, gemuk, ya hitam, casingnya ya. Lap sap. Jadi nggak ada yang juga percaya gua kan gitu. Jadi ketika gue bilang enggak, gue serius, makanya gue gandeng teman-teman dari Baga Putri, mereka kumpulin dari Vihara, casting lah gitu. Nah dari casting itu juga ada yang memang udah konten kreator. Lalu ketika saya nengok konten kreatornya, saya bilang, inilah kenapa saya bikin film ini. Film saya ini nggak ada karakter orang cantik, orang ganteng. Nah, kalau kali pemeran Aliangnya itu tadi kebetulan ganteng, itu bonus lah sama gua. Karena gua nyari mukanya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Kadang gini loh, spektrum autism dalam film saya ini kan autism, bukan keterbelakangan mental. Jadi memang autism itu tidak kelihatan. Autism itu normal gitu loh. Ada yang tingkatnya beda-beda lah jenisnya. Jadi saya bilang autism sih mukanya nggak terlalu apa. Bahkan saking semangatnya latihan, si pemeran Aliang ini di rumah latihan terus. Dia di cermin latihan. Hari pertama syuting, kru saya kan nggak tahu. Mereka tanya beneran. Itu abang Koko itu yang betulan autis. Lu coba ngomong sama dia lah, gue bilang kan. Mana ada, gua bisa ngomong bagus-bagus. Kirain kau mendalami sekali perannya gitu kan. Sama kayak pemeran Cimehua, mamanya. Memang saya nyari AI yang tukang marah-marah, merepet. Marah-marah terus. Nah, Kota Slim ini memang Koko yang marah pun holiau lah. Jadi ketika casting itu kan kelihatan. Jadi banyak juga teman-teman yang bilang, kapan lagi ada film lagi ya? Saya boleh dong di casting. Tapi langsung berpikir ada rasa senang, ada juga rasa sedih juga gitu loh. Dua produser kita yang dari Sumatera Utara itu, saya sebut nama nggak apa-apa, ada Ko James, Binjai juga. Ko James. Dia bikin Ajari Aku Islam. Iya. Ada bahasa Hokkien loh di film itu, ya kan? Tapi nggak mampu ngangkat juga. Lalu ada Ko Tam Ching Kiat, itu juga salah satu produser kita di film ini. Dia juga orang Medan kan. Nah, dia juga bikin film itu nggak ada bahasa Medan ya, biarpun karakter Tionghoa ada di dalam gitu. Jadi saya langsung berpikir, kapan kesempatannya untuk teman-teman yang di Medan bisa explore? Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, udah pasti jadi masalah. Kagok, jadi kagok kan? Kan ada bahasanya Toto ya. Iya, jadi bingung juga kan gitu. Ini mau ngomongnya kayak gimana? Satu dibilang Medan kali enggak, iya kan? Mau dibilang bahasa Indonesia formal kali lebih parah lagi kan? Enggak, iya kan? Jadi itu yang bagi saya kapan wadahnya. Makanya kami itu sebenarnya ini studio saya udah 20 tahun. 20 tahun. Tidak berhenti-berhentinya kami selalu bikin pelatihan apa segala macam. Karena apa? Saya tipikalnya orang kalau mau menghidupkan ekosistem perfilman di Sumatera Utara ini. Ini orang-orang. Benar. Kapan lagi? Makanya waktu dibilang casting, saya senang. Saya langsung ajak casting, dan kebetulan memang nggak susah-susah. Dia jadi dirinya sendiri udah cukup gitu kan. Nah, ya udah itu. Cuma satu sih untuk jadi pemeran mamanya, saya pastikan dia bisa naik sepeda apa enggak. Kan nggak lucu juga dia pakai stuntman kan. Untungnya Cici itu masih bisa naik sepeda, biarpun berantem tiap hari sama sepedanya. Sepeda lama itu kan? Sepedanya sepeda model lama. Masalahnya dia nggak bisa ke belakang, hanya bisa ke depan. Kalau belakang ngerem, kayak sepeda torpedo kalau kita tahu kan. Nah itu jadi masalah sama dia. Waduh itu. Kemudian dia ada adegan dia bawa sepeda itu 3 km jauhnya. 3 km. Nah, ada di behind the scene sih kalau di akun sosial kita ada 3 km dia bawa sepeda itu. Gitu cut, habis kami kena marah semua. Kena merepet. Kalian kalau nggak cut aku belok ke sepeda ini. Jadi benar-benar yang serunya itu di proses satu. Sadar nggak sadar, kayak kita bilang tadi film keluarga, kami yang 90 orang lebih bersama para pemeran semua, itu kan ada campur semua, mix ras, ada ketua Limpul juga yang orang Tamil, itu juga kami udah ngerasa kami udah keluarga sama 9 hari. Syuting 9 hari loh. 9 hari. 9 hari. Dan kami itu nggak ada weekendnya, nggak ada liburnya, dari mulai Desember, gas terus, demi ngejar tanggal 29. Betul-betul one big family sekarang. Iya. Karena kalau nggak kerja kolektif, nggak mungkin dapat ini. Nggak. Karena ekspres sekali ya.
Express satu, dan yang kedua tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi itu. Memang kita harus bareng-bareng, bareng-bareng. Makanya tadi ketika casting dia bilang mau memerankan film Tionghoa kayak gini lagi. Saya berharap abis ini nggak cuma saya deh. Saya berharap ada banyak sekali, ada banyak sekali juga yang bikin seperti ini karena yang kita tonton jangan-jangan yang kita tonton jangan-jangan memang bahasanya juga bahasa Tionghoa tapi yang di sana di Tiongkok daratan, tapi kita bisa loh bayar 10.000 untuk nengok kelanjutannya. Iya, benar kan? benar. Jadi industrinya jalan. Ya, sebenarnya industrinya jalan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bang. Saya dari muda juga bergeliat di industri kreatif lah ya. Kita sering ketemu sama teman-teman. Problemnya mereka cuma satu, kenapa menjadi batu ganjalan tidak berkembang lebih lanjut? Bahasa. Mereka minder karena ada dialek Medan yang mereka bawa dialek Tionghoa Medan yang mereka bawa. Kalau mereka berbahasa Indonesia, nggak semua orang bahasa Indonesianya Tionghoa Medan itu bahasa Indonesia kayak saya. Bener. Ada kamu punya, aku punya gitu ya. Balik-balik grammarnya. Itu yang menghalangi mereka. Akhirnya itu menjadi batu ganjalan yang membuat mereka minder. Banyak yang patah di sana. Nah, ketika ada wadah seperti ini, toh marketnya kita di Medan itu besar sekali, ya mungkin ini menjadi pemicu, pembuka jalan lah untuk mereka yang mau untuk bisa lebih berkembang lebih lanjut ya. Iya, itu harapannya itu justru. Ya, harapannya memang seperti itu sih. Dan not only me lah, saya bilang nggak hanya saya. Saya jauh-jauh dari kata monopoli lah, ya kan? Karena selama ini kan nggak ada yang mau maju. Ini saya dulu sekolah di Budi Murni, SMA. Memang hampir 90% teman saya Tionghoa semua sekelas. Tiba kalau ngomong sama Lause, yang disorong kan gua gitu. Lu aja lah yang ngomong. Gitu. Abis gua ngomong, lu ngomong semua gitu kan. Jadi gua pikir nggak apa-apa sampai gua tua kali ya, kayak gitu juga. Gua ngomong duluan, ntar lu sambung ya. Yang penting gua udah bilang duluan. Jadi saya juga berpikir kenapa tidak berani ngomong duluan. Mereka bilang itu tadi, kami ngomongnya jadi salah kalau bahasa apa gitu loh. Pakai bahasa Indonesia kami jadi salah-salah semua. Tapi kalau udah lu yang ngomong di luar buka jalan, sisanya kami tambahi, nampak bahwa itu asli memang permintaan kita karena kita nggak bisa bohong dari kalimat gitu kan. Nah, dari kalimat aja kita nggak bisa bohong. Betulan itu yang kita protesin gitu. Yang pernah gara-gara itu kami itu tadi karena saya dukung teman saya yang dihukum satu orang karena saya ngomong di luar, semua ngomong di luar, sukses. Satu kelas kami kena hukum semua. Tapi artinya kan kompak gitu loh. Nah, itulah kenapa film ini juga punya nilai supaya itu yang mau kita buka. Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan. Iya, nilai kebersamaan yang harus diangkat. Memang orang Medan ini kan juga sebenarnya terkenalnya kompak ya. Orang Medan itu kalau saya dengar cerita banyak teman-teman di Jakarta ya yang asli Jakarta itu resek banget kalau orang Medan yang datang ke Jakarta. Karena orang Medan itu etos kerjanya ngeri ya. Betul. Mungkin karena kita di Medan nggak terlalu sebesar Jakarta, kita satu hari bisa macam gasing gitu ya. Tapi kalau orang Jakarta kan mungkin karena macet, tempatnya besar, kan mungkin sudah nyaman. Ke satu tempat pulang sudah selesai, sudah sore. Tapi kok orang Medan yang ke sana, ibaratnya kata mereka merusak pasar. Iya. Merusak pasar. Karena terlalu semangat kerja. Kayaknya nggak cuma orang Tionghoanya deh. Iya, orang Medan. Orang Medannya gitu. Kita merantau ke sana ngerusak pasar memang. Premannya aja kita kuasai. Jadi kan makanya memang bikin ribet nih orang Medannya begitu. Ribet orang Medan. Tapi etos kerjanya. Nah, satu kata kunci sebenarnya ini yang kebetulan karena terucap sama kita. Kita itu bisa kompak ketika kita sama-sama lagi kerja. Iya. Saya ingat kita juga udah melalui banyak sekali fase-fase dalam sejarah hidup kita di Kota Medan gitu loh. Ketika kita pada saat itu menghadapi chaos di beberapa tahun sebelumnya. Gue ingat Home, Jaga Malam. Itu kayaknya tuh nggak nengok rasa apa deh. Kok gabung semua gitu loh. Jadi nggak ronda malam ya. Ronda malam pada saat itu kan kita semua jaga gang gitu kan karena apa? Saya nengok di situ ternyata munculnya itu ketika kita sama-sama kerja. Tapi kalau sama-sama nggak kerja, itu memang yang aneh-aneh yang muncul. Ada yang cemburu lah, ada yang iri, ada yang apa. Tapi kalau sama-sama kerja, itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Film ini juga begitu. Waktu kami semuanya 9 hari kerja semua, itu nggak ada sama sekali. Dan betul-betul indah gitu loh. Capek pun dia, ada yang bujuk. Ya kan, ketika dia tengok, dia udah males, dia nengok krunya masih semangat. Dia tadinya mau marah pulang pun, aduh, kenapa ya? Kayak gue nggak punya otak gitu. Masa gue pulang sementara orang kerja. Kan? Jadi itu ternyata membuat kita jadi kompak. Itu buat kita jadi kompak. Makanya saya belajar banyak juga dari film ini bahwa sebenarnya kebersamaan itu muncul apabila kita sama-sama sedang bekerja
Nggak usah tujuan yang sama lah. Nggak usah tujuan yang sama. Sama-sama sedang bekerja aja, itu membuat kita kompak. Benar. Menjadi masalah kalau memang sebagian kerja, sebagian nggak kerja, sebagian mau kerja, sebagian nggak mau tahu pekerjaan. Iya, itu yang bikin masalah. Itu nggak usah beda suku bangsa. Sama-sama suku bangsa aja sering berantem ngerti tugasnya kayak gitu. Ya gitu. Jadi itu sih semangatnya. Jadi nggak muluk-muluk lah. Iya. Nggak muluk-muluk. Nah, Abang ingat nggak? Ini film Hokkien yang mungkin 80-90%-nya bahasa Hokkien. Ya. Di Medan itu terakhir bahasa Hokkien itu saya ingat kayaknya saya masih kecil dan masih diedarkannya pakai kaset ya. Itu booming banget. Ya. Bahasa boomingnya itu dulu adalah kemanapun kita pergi orangnya bicara lu udah nonton ini, lu udah nonton ini. Berarti benar kata Abang tadi bahwasanya marketnya ada. Kenapa nggak ada yang ibaratnya market di situ ada barangnya, kenapa nggak ada yang mengelola di situ kan? Iya. Itu memang kesalahannya ya satu, memang orang juga nggak mau berisiko, ya kan? Play safe ya. Padahal yang kuliah luar negeri untuk ambil jurusan yang mirip-mirip begini banyak loh. Oh. Banyak dong, desain iya. sampai ke Malaysia kuliah gitu, Australia. Sebenarnya ilmu komunikasi juga itu Ilkom itu juga sebenarnya banyak. Tapi ya saya nggak tahu sih. Kalau dari segi yang punya alat demikian appropriate itu juga banyak orang Tionghoa. Banyak gitu kan. Nah, yang punya selera nonton bagus juga banyak orang Tionghoa. Kenapa tidak bisa? Nah, disitulah saya katakan tadi. Ini sebenarnya kalau kita memang mau kunci di satu suku tertentu aja, kenapa nggak orang Karo bikin film Karo aja? Nggak ada orang Karo yang betul-betul bisa proper bikin film Karo gitu loh. Dia harus pakai orang luarnya juga. Iya. Nah, multi etnis jadi. Multi etnis gitu. Nah, mungkin ya kalau dari teman-teman Batak Toba mungkin karena itu tadi dia merantaunya lebih jauh lagi kan gitu. Akhirnya dia sama dia aja sebenarnya bisa bikin gitu. Tapi penontonnya pun, ya kan, yang seru nonton itu justru bukan dari orang Batak aja. Iya, dari yang lain. Dari yang lain. Itu sampai film agak lain itu nggak cuma orang Batak yang nonton. Iya, memang. Itu kan bahasa Medan kan? Iya. Dan itu empat-empatnya nggak ada orang Medan loh. Iya. Satu orang Binjai. Sih. Satu orang Tebing. Oh iya. Satu orang Bandung. Iya. Satu orang Langkat. Nggak ada orang Medan kan? Tapi iya. dengan berbahasa Medan sampai 9 juta penonton. Iya. Artinya apa? Memang Medan ini itu tadi saya bilang, Medan ini pergaulan deh. Medan ini pergaulan. Bahasa pergaulan. Dan siapa yang ngemop siapa lah ini. Nah, kan pokoknya nggak ada yang takut-takut di sini gitu loh. Jadi, ya saya pikir tadinya kan Medan ini mirip dengan Surabaya. Arek Surabaya kan, kalau ngomong bawa orang Medan ke sana masih juga ini kok orang Medan. Jadi bukan kasar sih sebenarnya. Blak-blakan dan apa adanya itu memang Medan banget. Medan apa adanya, tidak ditutupi ya, langsung to the point. Langsung to the point. Jadi kalau yang gampang sakit hati memang susah kalau sama orang Medan. Iya, benar. Susah Medan. Nah, orang Medan juga begitu, termasuk Tionghoa Medan. Kalau dia udah ngomong sekali, ada yang tersinggung, besok dia nggak mau ngomong lagi. Iya. Dia jaga perasaan orang. Iya, benar. Tapi akhirnya jadi jaga jarak. Ya, jadi ada jarak yang harus jadi jaga jarak. Ya, jadi jarak. Tapi kalau nggak kita tengok lah orang kerja gitu kan di pabrik atau di mana ya, di tempat kerja manapun di Medan ini gitu. Saya rasa sih fine aja tuh. Jarang lah ada orang kerja yang hantam majikannya karena masalah komunikasi. Di Medan jarang. Iya, jarang. Medan jarang. Masih jarang karena pada mau uang semua, mau kerja ya. Ya, mereka juga ngomongnya terus terang kan. Iya. Ko tambah lah ko. Iya. Dia langsung to the point. Pasbon lah ko. Kan nggak ada yang jadi kira-kira nggak ada gitu kan gitu. Kalau sekarang saya mikir sampai sekarang deh. Nggak banyak tuh yang gosok-gosok lutut gitu ngomong. Langsung aja tuh kok gini kok. Langsung ya. Langsung kan. Jadi itu sih yang membuat saya bilang tadi budaya, latar belakang budaya itu sayang kalau nggak kita tuangkan dalam bentuk media kreatif seperti contohnya film, konten. Nah, itu. Oke. Nah, Bang, aku mau bahas sedikit nih tentang rumah produksinya Manu Project Po. Ini yang berarti Abang bilang tadi studio film Abang ya? Ya. Nah, boleh cerita nggak Bang, perjalanan 20 tahun, kenapa awalnya studio film, kalau bahasanya episode ini udah 25, baru ketemu satu nih yang studio film. Ya kan, kalau kita ketemu misalnya pedagang udah banyak tuh, ini udah banyak. Tapi kalau studio film, ya dalam perjalanan hidup saya juga jarang nih ketemu yang penggiatnya spesifik benar-benar film, bergerak di film. Ya. Nah, boleh cerita nggak Bang? Kira-kira kenapa nih dari awalnya bergeraknya di film dan terus bertahan selama 20 tahun nih? Oke, nah itu perjuangannya berat. Karena bikin baru dengan mempertahankan itu berat. Jadi memang berdasarkan sebenarnya pengalaman pertama itu adalah ketika masuk masa kuliah. Masa kuliah itu saya jurusannya itu adalah sastra. Sastra Inggris lebih tepatnya. Saya ngambil sampai ke tingkat doktornya saya malah linguistik, ilmu bahasa. Maka saya pikirkan, hampir tiap tahun kita yang jurusan sastra itu termasuk ilmu komunikasi, ada berapa ribu. Lalu pekerjaan jadi apa? Iya.
Nah, lalu saya lihat mata kuliahnya. Ada mata kuliah prosa. Sekarang saya malah bingung nih, disuruh penulis prosa, cerpen yang terkenal di Kota Medan, gue nggak tahu lagi siapa. Wattpad mungkin ada lah, Wattpad mungkin ada gitu. Terus yang kedua poetry. Nah ini lebih gawat lagi nih. Sebutkan salah satu ya kan sastrawan pembaca puisi yang masih aktif. Gue pun kawan-kawan gue Taman Budaya gue kenal loh, kayak Bang Porman itu semuanya memang kan pembaca puisi, ya kan. Joheri itu saya tahu gitu. Lalu berapa orang sih? Lalu drama. Mata kuliah tuh semua tuh drama. Terus saya bingung. Kapan-kapan kita bisa? Ini kan kita bukan Broadway kan. Kalau Broadway oke lah, itu benar-benar jalan industrinya kan. Kapan ini dramanya bisa? Masa semua jadi pemain drama? Ya kan? Nggak usah jadi pemain drama juga udah main drama tiap hari dia di jalanan. Jadi gue pikir ini apa nih yang lalu pertamanya memang kita saya mikirnya itu televisi. Oh, televisi. Tahun 2000-an tuh televisi masih masih hot. Saya kerja di stasiun TV itu kemarin pakai bajunya aja bangganya bukan main gitu kan. Nah, setelah itu baru pelan-pelan gue pelajarin televisi itu jurnalistik. Ya kan? Jurnalistik ini harus jujur. Kita tambah-tambah dikit jadi salah dong kita. Benar. Lalu apa sih yang membuat nih supaya fungsi televisi ini? Lalu saya tengok sinetron. Terus saya lihat sinetron ceritanya kenapa begini semua gitu kan. Kalau orang luar nih sama nih. Kalau kayak orang nonton Upin Ipin kayaknya Malaysia itu kayak gitu semua bentuknya. Nggak ada lagi yang kayak gitu bentuknya. Yang kayak rumahnya Upin Ipin gitu. Saya mikir ini kalau orang ke Indonesia nih orang berpikir kerja orang Indonesia nih kalau nggak selingkuh ya kan jatuh cinta dendam gitu kan. Siksa pembantu. Saya pikir kok kenapa gini-gini semua ceritanya. Lalu saya tertarik pada saat itu adalah film. Itu tahun 2005. Lalu saya buka, ya kebetulan memang saya kan di Unimed. Saya tertarik untuk buka satu mata kuliah, Desain English Sinematografi. Desain Inggris Sinematografi. Jadi artinya kenapa? Bahwa ini sebenarnya adalah film ini nggak muluk-muluk adalah ilmu bahasa. Ilmu bahasa yaitu menerjemahkan bahasa teks menjadi bahasa visual. Itu kan kalau kita dengar semiotik sih, semiotika gitu. Jadi saya bilang berarti ini ada ilmu pengetahuannya. Bukan teknik. Kalau jurusan film ada dong, kampusnya ada di Jogja, ada di Jakarta gitu. Kalau itu teknik, teman-teman itu kan berhubungan dengan alat. Benar. Ya kan? Lalu bagaimana membuat bahasa gambar dengan baik, bahasa cerita yang baik. Kalau cerita nulis oke kan kita benar jurusannya. Lalu bahasa gambar yang baik? Ya kan? Karena kalau kita salah aja menempatkan gambar itu jadi lain maknanya. Ya kan? Kemudian juga nggak cuma itu suara apa segala macam. Jadi saya pikir saya mau buka kesempatan dong. Untuk orang-orang jangan cuma yang saya nggak bisa bilang pusat lagi dong, pusat kan udah pindah nih sekarang. Jangan Jakarta melulu gitu, Surabaya Bandung melulu. Saya pikir akhirnya saya tetap berjuang di Medan. Pengalaman saya juga pernah dapat sandwich program ke Melbourne, itu juga makin membuka mata saya. Saya pikir orang di sana itu nggak ada yang mau kuliah malah. Dari SMA kerja. Kerjanya juga luar biasa tempat-tempatnya kan. Wah, kelas-kelas usaha internasional semua. Jadi saya pikir saya pulang ke Indonesia, saya mikir loh kok saya bicara soal mahasiswa. SMK jurusan ini banyak. Pada kerja di mana? Bener dong, dia dulu namanya multimedia. Sekarang di kafe. Sekarang di kafe kan. Laki-laki mau kerja di mana? Percetakan undangan semua kan nggak mungkin. Akhirnya saya bilang kan, oke, saya akan coba untuk jajaki bikin tempat begini. Tahun 2010, 2000 berapa, mulai gue menemukan masalah lapangan langsung. Yang magang nggak tahu mau magang di mana. Iya. Udah dididik nih, pas mau magangnya nggak ada tempat. Nggak ada tempat magang kan? Mau kemana di Medan ini? Coba. Karena apa? Nggak ada yang bisa menyatakan diri benar-benar studio film. Stasiun TV ada. Ada dong. Ya tempat kita sekarang juga stasiun TV kan, magang sini. Kita sebut aja nggak apa-apa karena Medan kan DAI, iNews, TV dulu kan, Kompas TV itu ada. Metro dulu sama TV One itu ada tempat magang, TPRI. Nah, berapa orang? Ya kan? Lalu itu kan broadcasting. Ya kan? Mana mungkin mereka dipercaya bikin program? Ya kan? Mereka kan juga dipegang alat apa segala macam. Jadi saya oke. Apalagi sekarang udah ada jurusan film dan televisi. Filmnya kemana? Makanya saya bilang sudah. Kalau kita ngarepkan orang lain itu susah. Mari kita buat. Akhirnya kami tadinya yang cuma berupa komunitas awalnya, langsung membuat badan hukum. Bentuknya yayasan. Jadi Yayasan Sinema Manu Project Indonesia. Lalu kami konsisten nih. Saya sampai mengalami fase nih, harus juara nasional dulu baru diakui. Jadi ada 1 tahun di mana kami semua lomba kami ikutin. Dan hampir 80% menang terus nasional. Terus memang dapat duit kan. Saya bilang,
cara cari duitnya bukan kayak gini caranya. Ini namanya berarti kita memang bikin film untuk ikut lomba supaya cuan. Film itu jual tiket bukan ikut lomba, gue bilang kan. Kalau lomba, kalau bahasa Inggrisnya kan miacuy, maksudnya untung-untungan kan gitu, ya kan. Jadi saya bilang jangan gitu dong, industrinya dihidupin. Jadilah dari tahun 2005 saya dirikan sampai sekarang 2025 itu 20 tahun. Nanti bulan 4 ulang tahunnya kita. Itu perjalanan kita lalui semua. Lalu pemerintah juga nggak tinggal diam. Makanya dari Badan Perfilman Indonesia itu ada 2 yang anggota BPI langsung. Kami satu lagi pada identitas Bang Adi Utagalung. Kami selalu dapat fasilitasi. Nah, saya pada saat itu langsung bilang, kita semua hampir lengkap nih. Penonton ada, sutradara ada, banyak sutradara. Kameramen lebih banyak lagi, editor lebih banyak. Tapi satu yang nggak punya, bioskop. Punya sendiri ya. Mana ada. Makanya saya langsung pada saat itu bilang, yuk fasilitasi pemerintah, minta studio yang ada bioskopnya. Kami dapat. Setelah kami, lalu Sultan Iskandar Muda juga bikin sekolah yang ada bioskopnya. Lalu saya pikir, bagus nih, kita udah punya tempat-tempat alternatif. Bahkan Pemko Medan sekarang, itu juga sangat semangat mau buka satu layar bioskop besar milik Pemko. Muncul masalah baru lagi. Bioskopnya ada, filmnya nggak ada. Nggak ada yang konsisten bikin film. Satu, itu besar biayanya. Lalu yang kedua, nggak balik modal. Iya, benar. Nah kan, terus yang ketiga itu semua rata-rata kalau ada modalnya itu filmnya film project pemerintah. Mana boleh jual tiket? Bener dong. Benar. Berarti kan kita buat film hanya untuk nonton gratis. Nah, jadi kita juga kerjasama juga dengan pusat. Banyak film-film dikirimkan kemari. Tapi kan sedih gitu loh. Kita jadinya nonton film orang juga tetap. Kenapa nggak kita buat sendiri? Benar. Makanya saya tuh tetap gerakan itu semua. Lalu muncul masalah baru lagi. Nggak ada produser. Menjelaskan sama orang, lu invest lah di film. Pertanyaannya sederhana memang. Kapan untungnya? Kapan uang gua balik dan berapa untungnya kan? Lah ini yang jadi masalah gitu loh. Gimana gua mau jelasinnya kan? Jadi susah gua bilang begitu. Makanya itu juga ada banyak sekali PR sampai kita mencapai titik ideal. Karena apa? Kita Sumatera Utara 8 etnis yang bawaan asli. Belum termasuk suku-suku lain. Termasuk kalau kita sebut India aja ada banyak di sini. Tamil, Sikh kan, Bangladesh juga ada gitu. Jadi ada banyak sekali yang sebenarnya bisa kita kan jadi cerita. Contoh habis ini saya sih udah banyak yang bilang, tapi saya juga ngintip-ngintip. Saya kepingin bikin film bahasa Nias. Satu itu jadi langka juga tuh. Benar. Dan yang kedua saya menyiksa tim saya, lebih pusing lagi mereka. Nggak ngerti bahasanya juga. Biar belajar bahasa Nias juga. Jadi saya tidak berhenti di titik ini sampai nanti saya masih diberikan kesempatan diberi kesempatan Tuhan kepada teman-teman. Saya kepingin cerita-cerita kita itu semuanya bisa kita angkat. Gitu. Mulia sekali ya, Bang ya. Jangan dibilang mulia deh. Artinya, bertujuan sekali. Bertujuan sekali. Artinya betul. Harusnya Bang Mano ini harus diduplikasi banyak-banyak di Medan. Saya setuju. Baru industri ini bisa berjalan dan bisa digerakkan. Betul. Karena kalau misalnya cuman Bang Manu sendiri, ya udah 20 tahun Bang. Abang sendiri belum ada belum bisa memicu pelaku-pelaku usaha yang lain. Ya ujung-ujungnya sama. Nanti kalau udah misalnya udah ada disediakan layarnya, filmnya cuma dari Abang. Ya mentok juga. Demand-nya banyak, supply-nya nggak ada. Benar, gitu benar, kan? nggak ada. Iya, memang benar sih. Tapi kalau kita lihat sekarang, berkaca ke sekarang sebenarnya udah mulai banyak yang mumpuni untuk bikin film, karena kan cuman tidak dikunin, cuman tidak diseriusin sampai dengan studio film. Kalau kita lihat kan sebenarnya konten-konten kreator di Medan, banyak videografer di Medan itu kalau kita ikut di wedding ini ya, kita hadir di pernikahan, kita lihat sinematografinya, ceritanya itu udah sebenarnya kelasnya udah beda. Cuman itu tadi Bang masalahnya, ketika ditanya kapan saya dapat uangnya, nggak bisa dijawab. Ya memang. Siapa yang mau modalin kan gitu. Bener. Tapi kalau mereka bikin wedding kan udah jelas nih, selesai project transfer ya kan. Bahkan sebelum project udah transfer ya kan. Itu yang jadi masalah. Bahkan kalau kita ke bank pun bilang saya mau minjem, saya mau bikin film, banknya pun langsung pikir bisa bayar nggak nih? Jadi memang itu harus kita cepat jawab segera. Kalau enggak kita akan mentok. Satu, konten itu tidak sama dengan film. Film itu rumahnya bioskop. Karena apa? Sekali lagi nontonnya bareng. Kebersamaan. Makanya kami nggak cuma minta sama pemerintah pada saat itu dikabulkan cuma bioskop. Kami juga minta punya layar tancap. Jadi karena di daerah nggak banyak bioskop. Bayangin betapa senangnya teman-teman di daerah itu bisa nonton. Benar sih. Nah, kalau kita lihat pangsa pasarnya, ternyata kan bukan cuma jual tiket nonton.
kuliner sebelahnya. Iya, benar. Kan berarti income-nya masuk. Iya, Tapi ekonominya berjalan. ekonomi berjalan. Tapi pertanyaan produser mana yang mau? Nah, Iya. berarti kan harus orang yang udah bosan kaya berarti. Berarti Bang Manu ini udah bosan kaya sebenarnya. Aduh, saya udah bosan kaya. Bosan pas-pasan sih sebenarnya. Tapi ya kita bersyukur lah ada Bang Manu terutama di Kota Medan ini kan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memicu teman-teman yang lainnya yang Ya. punya, at least kalau misalnya 1 tahun ada 12 bulan, ya luangkanlah 1 bulan untuk benar-benar bikin film yang bisa dinikmatin. Toh anak Medan kan semuanya bisa. Ya kan, kualitas juga semuanya top tier ya kan. Banget. Ya. Terus studio film Abang nih, kalau ini kan masih film-film Abang nih. Nah, mana tahu kalau ada teman-teman konten kreator yang bikin film, yang punya inspirasi sinematografi, apakah bisa konsultasi dengan Bang Manu untuk akhirnya dikolaborasi direalisasikan menjadi sebuah film? Kalau saya sekarang produser udah kayak agen. Contoh nih, konten kreator kan, Iya. supaya bisa jadi film, dia butuh tenaga kerja kameramen yang proper dan alat yang proper, Iya. ya kan? Saya udah sekarang tinggal menghubungkan. Oh. Nah, saya tanya punya sutradara nggak? Ya. Punya, begini-begini. Nah, kalau percaya silakan. Kalau nggak, kita punya daftar sutradara yang bisa dipakai. Yang terakhir kali bikin film ini, makanya kita juga semalaman itu begadang, itu adalah musik. Ada scoring kan? Iya. Nah, pemusik Medan banyak. Banyak. Tapi menjangkau mereka dan membuat mereka percaya diri karya mereka itu bisa jadi scoring musik untuk film. Benar. Kan harus ada jembatan lagi kan? Iya, Makanya saya bilang, ya nggak apa-apa, studio saya itu kan sekarang ada nih. Iya. Karena gini, kalau orang nggak punya tempatnya, orang takut nipu. Iya. Kapan lu nggak lari kan gitu. Iya, Ini sekarang rumah gua di situ, studio gua di situ, gua mau lari kemana kan? Iya. Terlalu besar juga itu studio itu ditinggalin kan. Wah, gua bisa rugi kalau gua tinggalin. Iya. Jadi artinya saya sekarang bisa jadi penghubung. Bahkan yang saya kepingin apa? Sekarang udah ada mulai produser-produser yang tertarik. Ya kan? Saya kepingin dong bikin film-film yang dengan membawa etika, kemudian mengajarkan tentang budi pekerti apa segala macam. Saya bilang bagus kok. Iya, memang. Nah, kok udah punya ceritanya? Belum. Nah, gini kok, nanti kita coba hubungkan dengan orang yang mungkin punya cerita. Iya, Bahkan yang mau main filmnya juga ada banyak. Iya. Kita punya database pemain ekstras itu ada sekitar hampir 1.000 orang. Dari berapa kali film bioskop kita udah punya daftar pemeran-pemeran ekstras. Jadi artinya kita nggak kurang loh. Nah, saya bantuin. Itu saya bantuin. Jadi studio saya itu jadinya kayak traffic lah. Iya. Silakan main-main ke studio. Memang tujuannya seperti itu ya. Harus, kalau nggak kayak gitu. Kalau nggak saya ngerelakan diri saya jaga simpang jalan, itu jalan macet. Iya, memang benar. Nah, biarpun nanti saya dimaki-maki juga. Ibaratnya kerannya nggak dibuka. Nggak dibuka. Iya. Biarpun saya dimaki-maki gara-gara dia pikir saya minta 2.000. Iya. Ya kan, nah, kayak maju-maju kan. Simpang titip papan gitu Iya, kan. iya, Lo kalau iya. nggak dibantuin, Iya. ya polisi nggak selamanya ada dong. Iya, Ya, kalau nggak kita benar. bantuin macet dong ini. Iya, benar. Nggak apa-apa, kita bantu ngatur jalan aja dulu. Iya, Yang iya. penting lancar. Iya, memang setuju sih, kendalanya di Kota Medan nih. Kayak saya punya teman berkarya, bisa nyanyi, suaranya bagus, lagunya udah mulai banyak. Saya bilang, lu itu sebenarnya harus percaya diri karena di Medan banyak yang bisa nyanyi, tapi yang bisa nyiptain lagu itu kecil. Bener banget. Bayangin kalau lu mau bikin konser nyanyiin lagu orang, mungkin 70-80% bayar Bayar royalti semua. Iya, nggak ada yang bener. untuk lu sendiri. Tapi kalau udah punya lagu, lu udah bisa konser sendiri, masuk sendiri. Tinggal palingan untuk 20%-30% operasional. Aku bilang sebenarnya harus punya karya. Iya. Nah, karya itu salah satunya dari film ya, Bang. Film. Nah, termasuk penulis puisi tadi bisa nulis lirik lagu kan? Iya, benar. Cuma memang yang ngurusin ini nggak bisa 1-2 orang, harus semuanya Iya, punya. Makanya gue bilang tadi, kita merasa keluarga, Iya. merasa teman dan keluarga kalau kita sama-sama kerja. Iya. Nggak gua suruh juga pemain musik itu jadi pemegang kamera kan. Iya. Nah, itu namanya kan kurang kerjaan juga. Iya. Biarkan aja dia dengan musiknya. Tapi kita sama-sama sedang bekerja di Iya. satu cita-cita yang sama. Iya, benar-benar Gitu. menarik sekali. Itu Iya. sih kok. Ya. Oke, terakhir Bang Manu. Yes. Film My Little Penyu ya. Yes. Xiao Penyu. Potensi venue. Ini ditayangkan di CGV hari pertamanya tanggal 29. Ya. Sampai kapan, Bang? Kalau di studio kita yang bioskop mininya itu tuh tiap hari buka. Tiap hari buka. Dia ada Sejak tanggal 29 sesi. ya? Dari tanggal 29. Dia 4 sesi selalu. 4 sesi. Dari mulai jam, sebenarnya kalau mau buka jam 8 juga boleh. Bukan libur tuh. 8, 10, 12, 2, 4, 6. Sebenarnya 6 sesi. Jadi Durasi filmnya berapa? kita 100 menit. 100 menit. 100 menit, 100 menit sampai saat ini ya. Ya. Mudah-mudahan nambah sponsornya biar nambah. Oh iya. Karena nama-nama sponsornya itu yang bikin Iya, panjang iya. harusnya. Tapi 100 menit lah. 100 menit itu satu sesi itu mungkin sekitar 2 jam lah dengan breaknya apa. Iya, Jadi iya.
itu jalan terus. Nah, kalau untuk CGV sendiri itu dia sampai saat ini ya yang sudah hampir full book itu 29 149 itu udah hampir 49. Iya, 149 itu sebenarnya udah hampir full. Oke. Udah hampir full karena nggak mungkin juga satu CGV film orang kita geser semua kan. Tapi kalau ada marketnya kan nggak apa-apa, Bang. Terlalu sombong gitu. Jangan juga gitu kan. Iya kan, terlalu sombong nanti kasihan juga gitu. Nggak bisa jawabnya lagi nanti. Berarti kalau di CGV dia by call ya? Sebenarnya kita sediakan layar, tapi kalau misalnya ternyata tidak mencapai jumlah, ya kita nggak berani ngambil risiko. Kasihan juga CGV-nya. Karena CGV-nya juga berharap sih full book gitu loh. Nah, kemudian sampai karena semalam juga udah ketemu dengan Pak Sofyan Tan, beliau juga kemarin menyatakan bahwa akan bantu untuk nasional supaya bisa distribusi nasional. Jadi kalau untuk teman-teman se-Indonesia yang kepingin juga sama-sama berdoa lah. Iya. Mudah-mudahan dibukain jalan. Bukan bukain jalan akhirnya bisa nonton semua. Iya. Gitu. Ya, ini nggak sabar juga menunggu. Sebagai orang Tionghoa Medan ya khususnya, kita itu punya satu kebanggaan sendiri di mana kalau kita punya film ya, ini ini memang film kita nih. Iya, film kita nih. Apalagi bahasanya bahasa ibu kita itu ditayangkan di bioskop. Itu sama kayak kemarin pada saat Ngeri-Ngeri Sedap ditayangkan di nasional itu kayaknya walaupun kita bukan orang Batak Toba, Medan Pride. Kayaknya bangga banget tuh orang Medan di situ. Medan Pride Danau Toba ditayangkan secara nasional itu kayaknya bangga sekali. Jadi salah satu film yang harus kita tunggu. Kalau kita mau kontak ke CGV Medan itu tinggal lihat di ada di postingan yang kita ada di postingan. Kalau misalnya mau ke studio filmnya Bang Manu, boleh. Itu juga ada kontaknya di mana, Bang? Di Instagram kita @manuprojectid ya. Iya, atau @filmmedan. Film Medan juga. Film Medan. Jadi bagi teman-teman semuanya Kota Medan, ayo kita support film ini khususnya di Kota Medan supaya booming dulu, baru nanti sebelumnya nanti ke nasional ya. Kemana-mana, ke nasional ke internasional ya. Amin. Ya, dan ini juga tentunya kita harapkan sebagai pembuka jalan ya bagi teman-teman terutama di industri kreatif semuanya supaya bisa dimuluskan jalannya supaya bisa lebih berkembang lagi, membawa cita rasa kita ke nasional bahkan level internasional. Ya. Oke, thank you Bang Manu, semoga sukses dengan filmnya. Terima kasih sudah datang. Sekian Bapak Ibu Tribuners dimanapun Anda berada, Permata Dharma pada pagi hari ini semoga bisa dapat menjadi inspirasi dan tentunya jangan lupa saksikan My Little Penyu, My Tuote Xiao Penyu di bioskop CGV maupun di @filmmedan. Silakan di booking di studio filmnya. Sekian dari saya John Colrison. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Cảm ơn ya lắm nha. Con Kim lúc khám chợ hỏi liao ya. Biển mà hòa hí rồi ya. Khám chợ. Tôi cả lúc con ya, mai khi tu lò bì, lúc theo tiêu bố. 没有，我看你今日做工真好哦，虾米物件做你会起来的好啊。哎呦，姐啊，我那个生活啊，lagi khăng khó啊，ai mày cũng ai拍片做咯姐。妈妈sedih bu. Mama sedih, tapi Mama ayong karena Mama có alianga. Lúc họ lên tập bộ kia, này gấu thắt chè. Bố sáng cả lúc cụ cháu hoàn cho mấy thắt chè à. Cả si ai con cụ trai đại自然，我較好接去啊，咪講安尼坐路架看伊啊，咪可以走去回家來啊。我怎麼走什麼那姑呀？Adi. Ya mana lihat? Ya. Wah, siapa lalu ah?